Manusia ini ciptaan Allah. Dunia ini punya Allah. Kalau mau maju ikuti aturan. Apa pula aturan setan? Dunia punya Allah. Manusia ciptaan Allah. Mau hidup ikuti aturan setan. Maka kita ini adalah hamba Allah. Apa kitabnya? Al-Quran. Siapa contoh teladannya? Muhammad SAW. Siapa teknisinya? Kalau kita punya TV, kalau kita punya mesin, kalau kita punya barang, kita beli ke pabrik, ada juklaknya, ada katalognya. Apa katalog hidup ini? Quran. Siapa model contohnya? Nabi Muhammad. Nabi tak ada lagi sekarang. Lalu siapa kita ikut? Al-ulama warasatul anbiya. Ikuti para ulama. Ulama yang macam mana? Ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kata Allah dalam Quran, innama yakhshallaha, yang takut kepada Allah min ibadihil ulama. Ulama lah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia ahli fisika, walaupun dia ahli biologi, walaupun dia ahli matematika, kalau dalam hatinya takut kepada Allah, maka sesungguhnya dia ulama. Ulama artinya berilmu. Anak-anak kita mesti berilmu, tapi dengan ilmunya itu dia takut kepada Allah. Bukan dengan ilmunya itu dia buat pesawat canggih, tapi justru melupakan Allah. Dengan ilmunya itu dia buat TV mantap, tapi isinya melalaikan kepada Allah. Kemarin sore saya dikirim video tentang orang koma di rumah sakit. Menangislah suami sama anaknya, macam mana lah menyadarkan istriku ini biar supaya dia bangun dari komanya. Datang anaknya, papa, gimana caranya mama biar sadar ya? Gimana? Kita buatkan video TikTok. Karena dulu dia suka TikTok. Ini kalau kita buatkan video dia sadar. Itulah yang sekarang jadi tontonan orang. Bayangkan, mau menyadarkan dari koma pun mau dibuatkan TikTok. Nah, habis kiamat udah dunia ini. Lama saya menengok ini. Mau saya hempaskan handphone tuh. Ingat saya banyak WA di dalam, tak jadi. Bagaimana cara menyelamatkannya ini? Kalau tidak kita bawa umat ini ke dalam masjid. Dari maghrib ke isya, jangan lagi ada TV, jangan lagi ada handphone. Tutup laptop, tutup shutdown komputer, masuk ke dalam masjid. Maghrib ke isya. Kita tiru pengajian, jadwal pengajian di Malaysia. Saya kalau ke Malaysia dulu sebelum Covid, setahun 2 kali. Itu pengajiannya di Malaysia tuh ngaji tak lama-lama, pendek aja. Dari maghrib ke isya 45 menit. Habis itu sholat isya. Selesai sholat isya, yang mau pulang silakan pulang, yang mau bertahan di masjid soal jawab. Ditulis di depan. Mereka pakai meja, mejanya tinggi, lalu ada tulisan bawah. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Number, WhatsApp number. Tulis semua. Jadi langsung dia tanya. Tak banyak-banyak, pengajian pendek aja mengaji. Yang lama makannya banyak. Setiap masjid ada dapurnya, dapur umum. Jadi masjid tidak membeli nasi. Jadi masjid tidak membeli nasi dari orang yang memasak nasi, tak ke masjid. Masjid dimasak oleh orang masjid. Nasi dimasak oleh orang masjid. Ketika memasak dia berwudu. Ketika memasak dia bersolawat. Ketika memasak kencingnya berbasuh. Sehingga orang yang memakan itu ada rahmat dan barokahnya. Masjid ini ada dapurnya. Buatkan dapurnya. Sehingga kita, oh kalau begitu apalah guna nanti catering Pak Ustadz? Bagus. Kalau membeli catering kepada jamaah. Sehingga duitnya itu berputar di antara jamaah. Kalau duit dia banyak, dia akan bersedekah. Kalau duit dia banyak, dia akan belikan karpet masjid. Belikanlah uang kita kepada jamaah yang kira-kira kalau duit jamaah itu banyak, akan balik juga ke masjid. Setuju? Itulah yang membuat orang marah kepada Abdul Somad ini.
Abdul Somad cerita tentang duit, Abdul Somad cerita tentang politik. Karena memang di mana-mana ceramah saya itu isinya 3. Perbaiki pendidikan, pengajian di masjid berkualitas. Perbaiki ekonomi, belanja kepada jamaah supaya duitnya berputar antara jamaah. Tahu ada jamaah yang punya penyewaan mobil, sewa mobil dia. Tahu antara jamaah ada yang punya laundry, pakai laundry dia. Tahu di antara jamaah ada yang jual buah, beli buah dia. Tahu jamaah ada yang jual tanah, kabarnya kau jual tanah. Iya. Tanah siapa yang kau jual? Entah, aku pun tak tahu entah tanah siapa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masjid menjadi sentral tempat berkumpul. Ada orang yang sangat kaya, bingung mau kemana lah aku campakkan duitku ini Pak Ustaz. Bingung aku Pak Ustaz. Ada pula satu lagi jamaah yang sangat susah, tak tahu dia kemana mau mengadukan kesusahannya. Yang menawarkan duit pinjaman cuman rentenir, lintah darat. Semua yang di laut-laut ini kalau sudah naik ke darat jahat semuanya. Contohnya lintah darat dan buaya darat. Maka datanglah jamaah masjid. Masjid mempertemukan antara pejabat dengan rakyat. Masjid mempertemukan antara orang kaya dengan orang yang susah. Bertemunya di mana? Di dalam masjid. Itu siapa tuh? Kawan ayah. Ayah jumpanya di mana dulu? Di Masjid Nurul Huda, Perumnas Geria Sagulung Permai Blok E nomor 1A Sagulung Batam. Udah ku sebutkan alamatnya lengkap tak juga datang, entahlah. Di mana jumpanya? Di masjid. Di mana disolatkan jenazahnya? Di masjid. Di mana dia mengadukan kesusahannya? Di masjid. Diangkatnya tangannya, Allahu Akbar. Ditempelkannya keningnya ke lantai, lalu diucapkannya Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Kalau duitnya banyak, di mana diletakkannya duitnya yang banyak itu? Di masjid. Sampai ke masjid tengok, apalagi yang kurang. Ini nampaknya udah tercabut-cabut kubah ini. Berapa? Banyak. Ini nampaknya berapa? Ini nampaknya kipas angin tak hidup. Kenapa? Segitu. Jangan ketika duit banyak ke mall, pas duit tak ada ke masjid. Orang yang model begini, jenazahnya jangan disolatkan, bawa ke jembatan Barelang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tak ada. Itu maka saya katakan begitu. Insyaallah semua jamaah masjid ini baik-baik semuanya insyaallah. Amin. Jam berapa waktu sholat maghrib di Saya kadang tak percaya sama orang, lebih percaya sama Google. Waktu sholat Batam, waktu sholat Batam maghrib jam 6.14. Sekarang jam 6 matahari terbit. Pas matahari terbit tak boleh sholat karena waktu tanduk setan. Waktu terbit matahari itu bulat, datang setan bertanduk. Kata setan. Matahari itu bulat gini. Waktu matahari bulat, datang setan menghampiri matahari dengan datang setan menghampiri matahari dengan tanduknya. Kata. Jadi kalau ada nanti jumpa, mana tahu calon menantu bapak, apa kabar Pak? Katanya, sehat setan. Ini matahari bulat, habis itu keluar tanduknya. Berapa lama? Setinggi tombak. Setelah diukur menurut ilmu astronomi, setinggi tombak itu 12 menit. Jadi jam 6 lewat 14, genapkanlah 15, sebetulnya 12, tapi karena kita udah lama berkawan 15 saja lah. Pas jam 6.15 barulah boleh sholat sunat isyraq. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Jadi pengajian subuh itu kapan stopnya? Pengajian maghrib dari